ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal soleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan menemukan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menemukan keadaan mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Pertanyaannya sekarang, ayat itu ada perintah untuk membuat negara Islam nggak? Enggak, bro. Nggak ada. Ayat ini udah jelas nggak ada perintah untuk mendirikan negara Islam. Yang digembar-gemborkan jihad mendirikan negara Islam dalam konsep khilafah nggak ada. Kata khilafah aja nggak ada. Ya, gitu ya. Jadi dalam tafsir, enak ambil tafsir yang nenek lah. Makna khilafah artinya kepemimpinan juga, atau bisa diartikan khalifah ya, bisa memang. Bisa diartikan si A digantikan si B, kemudian si B digantikan si C, bisa. Dan seterusnya. Kalau ditelusuri dalam berbagai kitab tafsir para ahli tafsir, sejatinya memberikan penafsiran beragam terkait janji Allah. Di sana kan ada janji Allah, ya, beragam. Ada yang menyatakan janji itu sudah tunai, sudah selesai. Ada yang ngomong itu ketika Fatuh Makkah, ya kan? Ada juga yang mengatakan bahwa khilafah ala minhajin nubuwah, ya kan? Sebagaimana yang dijanjikan Allah itu sudah tunai pada masa Nabi Muhammad SAW serta khulafaur rasyidin, kan? Agak berat ya untuk Iwan? Enggak ya? Dalam kitab tafsir Mafati Al-Ghaib, selalu ke goib lagi ke sana lah ya. Misalnya Imam Ar-Razi menyebutkan bahwa janji tentang ekspansi Islam itu tunai hingga pada masa pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan selesai. Berbeda dengan penafsiran Syahid Hawa, tokoh penting dalam Ikhwanul Muslimin. Beda. Dalam Asy-Syasyur Tafsir, dia menyebutkan bahwa janji Allah terkait ekspansi Islam ini akan berlangsung hingga semua orang memeluk agama Islam. Ini bahaya. Gitu. Itu ada dua tafsir. Beda itu. Hingga benar-benar orang mukmin menempati pucuk pimpinan di seluruh dunia begitu. Berdasarkan yang tadi. Sebagaimana disebutkan oleh tafsir Wasyir. Ya. Nah, jadi terlepas dari perbedaan penafsiran tadi, bagi kita yang mengikuti pendapat bahwa janji Allah itu belum ditunaikan,
apabila mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa janji Allah itu akan terus berlanjut, maka kalau akan ditunaikan tentu tidak harus sekarang. Nggak ada hukumnya gitu. Terserah Allah waktunya. Paham? Paham ya? Tidak harus sekarang. Juga khilafah alamin haji nubuwah akan kembali tegak di bumi. Tidak harus sekarang. Ulama ahli tafsir yang menyebutkan akan meratanya ekspansi Islam itu juga bersepakat bahwa kepemimpinan yang dijanjikan Allah itu tidak harus sekarang dan tidak harus terjadi segera. Justru yang menjadi masalah apabila ada orang yang tergesa-gesa ingin menegakkan khilafah sekarang. Apapun yang terburu-buru nggak benar. Kalau benar, bapak-bapak jangan terburu-buru, jomblo terburu-buru habis waktu juga nggak boleh. Ya, gimana tuh? Kira-kira gitu. Jadi sebenarnya yang inginnya harus dituruti sekarang itu justru yang bermasalah. Contoh, ketika Nabi Muhammad menyampaikan sebuah janji akan mengatakan bahwa akan menguasai negeri Syam. Ini contoh sejarah. Nabi mengucapkan bahwa akan membuka kota Syam. Tepatnya ketika Nabi dan para sahabat sedang membuat parit sebagai bentuk persiapan untuk menampani orang-orang kafir di perang Khandaq atau disebut juga perang Azad. Kan? Apa yang dijanjikan Allah akan terbukanya Syam, terkuasanya kota Syam, itu pun nggak kunjung terjadi. Bahkan hingga Nabi Muhammad wafat. Nah, Nabi yang asraful khairin, sebenarnya orang yang berkata saja, tidak seketika apa yang dikatakan langsung terjadi. Janji itu pun baru terjadi ketika masa pimpinan Sayyidina Umar sekitar 16 tahun setelah Nabi wafat. Iya kan? Jadi cerita selanjutnya contoh. Ketika dijanjikan akan terbukanya Konstantinopel, kita cerita sejarah dulu. Ya. Hingga Rasulullah wafat pun, apa yang dijanjikan Allah tidak juga terrealisasikan kan? Nah, akhirnya Konstantinopel baru terbuka di bawah pimpinan Sultan Mahmud Al-Fatih. Ya kan? Lebih dari 600 tahun. Jadi jangan terburu-buru khilafahnya kalau memang betul aja. Nggak bisa. Dipaksakan nggak bisa. Itu memenang Allah kan? Jadi Nabi Muhammad menyatakan akan terbuka Konstantinopel memang entah mengikuti pendapat ahli tafsir yang menyatakan bahwa janji Allah sudah terjadi maupun mengikuti yang belum perlu diingat bagi Andong, janji Allah pasti terjadi. Janji Allah pasti terjadi, tapi tidak bisa tergesa-gesa dan dipaksakan. Nggak boleh. Ya, entah sudah atau belum. Wallahu a'lam. Ada yang perlu diingat bagi mereka yang terlalu memaksakan. Harus saatnya khilafah alamun haji nubuwah segera terjadi. Nabi Muhammad itu pasti orang yang benar perkataannya, disebut asyidik. Dan yang dibenarkan al-masduq. Itu pun yang disampaikan tidak seketika terjadi kan. Nah, agama ini diturunkan untuk semua Pak. Maka terjadi perbedaan istilah itu rahmatan lil alamin sebetulnya. Yang kita mesti pahami. Memang akhir-akhir ini banyak dai ya yang mengklaim dirinya mengajak ke Allah dan Rasul banyak, tetapi sesungguhnya banyak hakikatnya mengajak ke kelompoknya sendiri. Betul nggak? Berarti Pak, nggak boleh. Misalnya kalau Pak Ustadz ngaji di luar, wah harus mengikuti akidah Muwasir al-Awabin, nggak boleh. Nggak boleh gitu. Hati itu taklid kelompok ya. Kita kan nggak partai. Jangan dijadikan partai. Karenanya kalau mau jadi ulama, coba bertahan orisinil. Sebenarnya jadi ulama tuh gampang Pak. Nyenek. Quran sunnah, Quran sunnah, Quran sunnah. Nyenek. Ya, ngapain susah, bapak-bapak bisa loh. Sekarang bisa jadi ulama loh, pendakwah. Artinya suatu saat kalau nggak laku lagi kan ulama itu kan laku nggak laku, dai laku nggak laku. Sebagai ustadz, yang penting kalian dong, asal Islam jalan beres, asal Islam pokok beres. Karena nggak penting populer, nggak perlu, nggak penting deh, nggak perlu.
Yang penting agama Islam jalan. Setuju? Walaupun 2 ekor gitu. Yang penting agama Islam jalan. Gitu. Nggak perlu populer, nggak perlu. Yang penting populer berani. Coba kita berkaca dari kemasyhuran ulama Nusantara dahulu deh. Banyak fatwa ulama Nusantara yang dipakai oleh kelompok yang justru dianggap berseberangan. Unik ya, tapi dipakai fatwanya. Ulama dulu. Minang nggak kunut, Nadatul Ulama kunut, tapi dipakai fatwanya. Nggak berantem. Jenggot masalah, cingkrang masalah, jihad masalah, kan ngaco ini. Yeah. Tiba-tiba sebenarnya itu mengejar viewer aja, populer aja. 1000 bergaji dia. Apa tasa? Ya kan? Kan gitu, Pak. Saya Khatib Minangkabawi, sebut aja ya. Saya Nawawi Banten. Mereka berhasil menyampaikan wajah agama Islam yang rahmatan lil alamin. Enggak seperti sekarang, bukan menyepelekan orang ulama sekarang. Kalau boleh ditafsirkan Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami Allah mengutus engkau Muhammad kecuali untuk rahmat bagi seluruh alam semesta. Ya kan? Jadi disebutkan dalam ajaran agama Islam, perbedaan manusia berdasarkan agama, suku, etnis, dan ras tidak berlaku bagi risalah kerasulan Nabi. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menghasilkan ulama hanya orang Arab aja kan? Enggak kan? Enggak kan? Ya. Allah Subhanahu wa taala pasti akan memunculkan ulama dari bangsa lainnya, termasuk Indonesia kan? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Karena sebenarnya manusia semua ini kena kitabnya. Tahu bapak-bapak kena kitabnya. Pengajaran atau dakwahnya, dakwah Islam. Kalau tidak ada ulama yang dari berbagai negara, kesannya agama ini hanya milik orang Arab kan? Gitu. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala bikin ulama non Arab. Kan banyak lagi ulama non Arab. Nah, jadi Arab-Araban beda. Ya. Ini karena berjenggot keturunan Arab, ulamanya keren, ahli tafsir. Tunggu dulu. Karena Allah ingin memaklumatkan bahwa orang yang bukan Arab pun bisa belajar Islam. Bahkan tingkat keilmuannya tidak kalah dengan orang Arab. Hal ini menjadi tugas bagi kita agar orang Arab juga bisa belajar Islam di Indonesia. Berani nggak? Arab sini, lu belajar Islam di Indonesia gimana? Kuda lumping. Belajarlah. Islam nggak kaku. Bahkan saat ini Liga Umat Islam Dunia juga banyak orang Indonesia. Ya, semua orang dapat melakukan penelitian, baik orang itu pintar maupun tidak pintar. Jangan khawatir, Pak. Penelitian harus orang pintar. Enggak. Yang tukang tidur aja harus neliti. Itu lah. Sebab Allah menyediakan perangkat untuk semua makhluknya, termasuk teropong yang digunakan Galileo. Begitu pula agama Islam. Juga mudah untuk dipahami, walaupun oleh orang yang tidak pintar sekalipun. Orang dewasa yang pintar sama saja dengan anak kecil. Dewasa pintar sama. Filosofi kebenarannya gini. Dalam filosofi kebenaran ya, terdapat pepatah yang bunyinya, kebenaran lebih jelas daripada matahari di siang hari. Setuju? Nah, itu filosofinya. Sehingga dengan mudah mensifati Allah sebagai zat yang begitu jelas. Alam raya ini maujud. Wujud. Maujud itu ada di mana-mana. Setuju? Kelihatan batu. Badar, Cimpago, kelihatan itu maujud. Ada di mana-mana. Yang ada itu diciptakan oleh yang tidak ada itu diciptakan oleh yang ada. Kaji kemarin, alam raya terlanjur maujud. Maka Allah pasti ada. Maujud. Pusing? Enggak kan? Benar kan omongannya?
Alam raya ini kan maujud, maka Allah pasti maujud. Ada maujud itu. Allah telah ada sebelum adanya alam raya seisinya. Quran. Ya. Sebab Allah lah yang menciptakannya. Jadi aneh jika terdapat makhluknya yang merasa dirinya sebagai Tuhan. Ada. Walaupun manusia ditunjuk sebagai khalifah. Padahal ia ada setelah adanya langit dan bumi seisinya. Ya kan? Seperti Fir'aun merasa dirinya Tuhan kan? Betul kan? Padahal dia mati jadi tontonan. Ketika debat dengan Nabi Musa ditanya, udah aun aja ya. Udah aun. Nah, di mana Robmu? Musa menjawab, Robku adalah Rob pemilik bumi dan langit seisinya. Kemudian udah aun masih bisa ngeles tau nggak? Ngeles. Ya. Aku setiap keliling dunia semua orang menyembahku. Nah itu ada ikan raja, duitnya banyak. Nah, lalu Firaun meminta bawahannya mendirikan piramid. Itu sebabnya piramid didirikan tajam-tajam tinggi ke langit kayak uang dolar. Agar dapat melihat Tuhan Musa. Jadi piramid itu bukan tempat harta. Ngeledek Nabi Musa supaya bisa melihat Tuhannya Nabi Musa. Allah ke atas. Dipakai pula belanja. Nah, kan lucu Pak. Nabi Musa pun bingung. Nabi Musa bingung kan? Gimana kalau dia pun tidak bisa melihat Tuhan kan? Nabi Musa kan bisa melihat Allah. Bingung kan? Piramid didiriin. Kebingungan. Maka dengan kecerdasannya itu belajar. Kita cerdas. Nabi Musa menjawab, Robku adalah yang menuhani buyutmu ke Firaun. Gitu. Buyut itu tau gak? Kakek kami. Seketika Firaun hano. Karena ia memiliki buyut orang tua. Ya, berarti orang tua dan buyutnya Tuhan juga dong. Bingung kan? Ya, nah, itu cerdas tuh. Di atas buyutnya ada Tuhannya Musa. Saat itu mulai banyak pengikutnya sadar akhirnya. Ya sadar bahwa ternyata Firaun manusia biasa, pangicu. Nah, itu jawabannya kayak gitu Pak. Ya, jadi karenanya untuk bisa mengenali Allah sebenarnya, untuk bisa ma'rifatullah sebenarnya jangan dipersusah. Gampang banget. Gampang. Mudah banget. Tambah banget. Yang susah itu tidur. Tidur tuh susah Pak. Banyak orang susah tidur kan? Mengenal Allah tuh gampang bener. Benar Pak. Sebab Allah memiliki sisi mudah dikenali termasuk dari cabang ilmu yang ditekuni. Contoh. Seperti ahli nahwu. Ya. Mengenali Allah dengan ilmu nahwu. Seperti perangkat ilmu, teropong dapat melihat bulan secara jelas kan? Teropong melihat bulan jelas kan? Begitu pula ketika melihat gunung dari jauh akan terlihat indah elok. Namun ketika didekati jurang, pohon, bebatuan, sebagainya. Iya kan? Maka hal itu termasuk ilmu falak. Dari nahwu tadi, ilmu falak yang membutuhkan perhitungan. Ma'rifatullah membutuhkan perhitungan. Karenanya penting setiap orang memahami ilmu falak. Kondisi sekarang bukan ilmu aneh, bukan difalak-falakin, di mana sesuatu yang belum ada atau belum ditemukan menjadi ada karena ditemukan. Bulan betul ada, teropong ada bulan. Ilmu falak telah ada sebelum adanya teknologi. Setuju? Mana dulu? Ilmu falak dulu atau teknologi dulu? Ilmu falak dulu. Jadi sejak dulu ilmu sains berada di atas teknologi, betul? Sains dulu baru teknologi.
Jadi keyakinan kita di pesantren, ilmu agama, teknologi itu hanya menyumbang terhadap kepala kita 30%. Jangan bangga. Sains, komputer, kedokteran 30%. Jadi orang bisa menemukan pesawat misalnya. Kira-kira gimana Pak? Dulu. Yang menemukan pesawat tuh andung tuh. Nyombong pula. Kira-kira orang menemukan pesawat gimana Pak? Terbang keplek. Itu Yahudi. Nyungsep gitu kan? Bukan. Karena melempar batu kalau masih ada tekanan berarti itu tidak akan jatuh. Setuju? Lempar batu. Kalau masih ada tekanan jatuh batu. Iya kan? Itu alur falak. Padahal batu tidak ada mesinnya kan? Ya kan? Maka dihitung pada kecepatan berapa sehingga sesuatu itu tidak jatuh. Ayo. Ya. Gitu caranya. Maka dari sains dulu lalu dihitung berapa kecepatan dia tidak jatuh. Ilmu makin hari makin dikaji maka akan semakin jelas pemahamannya. Setuju? Itu sebabnya carilah ilmu sampai ke liang lahat, bukan ke Cina. Ke liang lahat. Kalau bapak-bapak mencari ilmu kemudian mati, itu disebut syahid. Dong doain bapak suka ngaji ini mati kalau ini syahid loh bapak. Itu. Sedangkan dalam ilmu kita, mimpi dengan kehidupan nyata memiliki otoritatif yang lebih dimimpi. Logikanya, ketika seseorang melihat sesuatu secara langsung, kalau langsung, maka didasari oleh rasa suka atau tidak suka kan? Butuh atau tidak butuh kan? Misalnya, keputusan bertemu dokter adalah dorongan dari rasa butuh untuk berobat dengan harapan segera sembuh. Betul kan? Logikanya. Karena kepentingan, maka melihat itu tidak pernah jujur. Bapak-bapak pakai ilmu mata, observasi nggak pernah jujur. Nih, mata batin itu gunanya jauh. Rasa itu jujur atau mata yang jujur? Gue cantik kayak orang Afghanistan. Pas 2 hari ketahuan belangnya. Nah kan? Jadi di sini yang perlu kita pahami dalam konteks-konteks pemahaman yang lebih dalam lagi ya. Kepentingan maka melihat itu tidak pernah jujur. Kebodohan manusia sebenarnya terletak dalam penglihatan. Wah, aneh aja ini. Jadi manusia hakikatnya itu tidur. Sekarang bapak-bapak itu tidur, lalok, bobo. Baru setelah meninggal bangun. Kaji kemarin. Lebih jauh mengenai hakikat manusia. Ketika manusia hidup di dunia beranggapan bahwa uang dan jabatan adalah penting. Padahal ketika bangun setelah meninggal, sadar. Sujud, sholat, doa itu yang sangat penting. Setuju? Setuju gak tuh? Itu sebabnya kenangan bertemu Allah terbaik itu ketika sujud. Ya, karena anggapan yang di dunia itu penting, padahal sebenarnya nggak penting. Penting mana hidup di dunia waktu yang panjang daripada kita sujud sholat? Nah, sedangkan yang dianggap sepele seperti sholat, kita sering anggap sepele. Itu yang super penting. Itu yang super penting. Jadi bapak-bapak nunggu apa sekarang? Bapak-bapak sekarang sedang nunggu apa Pak? Nunggu sholat subuh atau qiyamul lail. Itu yang penting. Sadar itu nunggu ketika di akhirat. Nah, sebaiknya Iwan, syukur sadar sebelum sampai di akhirat. Syukur sadar sebelum sampai. Karena mimpi itu sangat penting nggak? Penting bro.
Sebab ketika mimpi semua sistem saraf berhenti. Ya, benar Pak. Dan tidak memiliki nafsu yang mengendalikan sistem saraf, hanya Allah. Duduk. Hanya Allah. Kalau Allah berkehendak, kendalikan lurin. Mimpi aneh-aneh Pak. Gitu. Seperti mimpinya Fir'aun, bahwa kerajaannya akan dibakar oleh seorang laki-laki Bani Israel, yaitu Nabi Musa. Jadi pesanan dong kepada Ikhwan, baik ahli kesehatan, ahli teknik, ahli matematik, ahli agama pun, dan lainnya. Jelaskan ilmu secara mudah. Bisa? Sebab agama diturunkan secara mudah termasuk pengajarannya. Manusia itu diciptakan sudah memiliki pengetahuan loh. Dia punya hati nurani yang mendorong dirinya menjadi paham akan sesuatu yang harus ia pahami. Seperti melawan penjajah. Dulu zaman merdeka, NKRI merdeka, masyarakat mayoritas tidak terpelajar tapi berhasil mengusir penjajah. Ayo. Iya kan? Karenanya wajah-wajah otoritas keagamaan itu beragam zaman sekarang. Ada yang radikal, ekstrim, intoleran, ganas, garang, ramah, lembut, lemah. Melihat kenyataan umat Islam Indonesia ya, yang sebagian masih berwatak keras-keras, sebagian untuk tidak menyebutnya fanatisme buta dan sedikit berbaperan ya, galau-galau. Tidak heran jika wajah otoritas yang ramah dan santun rasa-rasanya kok nggak laku sepi peminat. Ya, kalau nggak Bundar KW nggak laku gitu kan. Wah, ini yang nggak enak-enak ini. Mungkin karena dinilai kurang greget ya, nggak menantang. Zaman sekarang kan kalau ces nyep gitu ya. Seperti makan ini KFC ya, nyep ces gitu, nggak nantang gitu kan. Ya gitu. Begitu juga dakwah. Semua gerakan otoritas keagamaan itu yang mulanya bergerak di ranah publik berupa partai politik, seminar, talkshow, forum, diskusi atau kajian dan sebagainya, sekarang banting setir. Ya, banting setir Pak. Di media online keras-keras Pak. Seperti model fatwa gini ya, fatwa Islam kafah yang dilulukan kelompok ya. Jadi sejatinya adalah cara berpikir yang kontraduktif dengan realitas kualifikasi dirinya tuh. Nggak enak tuh. Bagaimana mungkin mereka memfatwakan menegakkan Islam kafah, rame itu. Coba berislam itu kafah, sementara instrumen interpretasi ayat-ayat yang digunakannya tidak apa. Benar kan? Aneh. Kalau Anda mau bahas dari atas seluruh dunia sejarahnya, pikirnya gini, tasawuf gini, makanya lama ngaji di Ando. Enak yang online. Tapi kan harus jelas. Ya. Paradigma inilah yang menjadi dalang dibalik tindakan-tindakan radikal Pak. Cenderung intoleran, asal pukul. Sebagai buntut dari pemahaman pada satu ayat, dua ayat Quran saja sebagai sebuah justifikasi. Aneh. Orang Islam sekarang kebanyakan main pukul aja. Tidak mau ngaji Al-Quran secara kafah. Fatwanya Islam kafah, tapi ngaji Al-Qurannya enggak kafah. Gimana tuh? Cukup 1-2 potong ayat dipakai menteror orang. Kalau mau Islam kafah ya harus hafal 30 juz dong. Iya kan? Begitu juga mengikuti sunnah Nabi. Proporsional. Itu sebabnya mengikuti sunnah Nabi bukan berarti berlaku persis dengan Nabi. Setuju? Hal ini berdasarkan dinamika kehidupan para sahabat yang hidup menyaksikan Nabi. Pada itu disaksikan Nabi, ada yang beberapa di antara yang berbeda sikap dengan Nabi, tapi ternyata Nabi sendiri membenarkannya. Insya Allah besok akan membahas. Jadi ini udah ke hadis, tadi ke Quran. Wabillahi taufiq hidayah, mudah-mudahan bermanfaat. Arif kita dalam kondisi keagamaan kita zaman sekarang. Bersyukur kita alhamdulillah, mudah-mudahan disegerakan menjadi kondusif kembali. Kondisi yang kita diuji dengan beberapa pandemi ini.
Pak Edu Andung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu